Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarun dari TBI 1C. Saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Quran mengenai Amsalul Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Kata masal, mis, dan misil adalah sama dengan sabah, sibi, dan sabi, baik lapas maupun maknanya. Secara bahasa, amsal berasal dari kata mitsal yang artinya perumpamaan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut istilah ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Kedua, menurut istilah ulama ahli bayan, amsal adalah ungkapan majas yang disamakan dengan asalnya karena adanya persamaan yang dalam ilmu balagha disebut tasbih atau tasibih. Yang ketiga, menurut ahli tafsir ulama, amsal adalah menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik, yang mengena dalam jiwa, baik dengan bentuk tasyibih maupun majas musral. Banyak definisi dari amsal, sehingga dapat kita simpulkan amsalul Quran yaitu makna dari bentuk perkataan yang menarik dan padat, serta pengaruh yang kuat terhadap jiwa, baik berupa tasyibih maupun perkataan bebas. Selanjutnya yaitu tentang rukun amsalul Quran. Yang pertama itu harus ada yang diserupakan, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. Yang kedua, harus ada alat tasyibih, yaitu kaf, mitsil, ka'anna, dan semua lapas yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga, harus ada asal cerita, al-musyabah bih, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. Yang keempat itu harus ada segi persamaannya, wajul musyabah, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. Contoh tamsil ada dalam surat Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 41, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sebenarnya rumah yang paling lemah yaitu rumah laba-laba kalau mereka lihat. Dari contoh di atas, yang menjadi al-musyabah adalah orang yang musyrik. Yang menjadi alat tasyibih berupa kata mitsil yang dilengkapi dengan kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meprin Nindita Utami. Saya akan meneruskan materi dari Ahmad Syahrun yang yaitu macam-macam amsal Al-Quran. Manah Khalil Al-Qatan membagikan amsal Al-Quran menjadi tiga, yaitu amsal musharahah, amsal kamina, dan amsal mursalah, dengan penjelasannya sebagai berikut. 1. Amsal musharahah maksudnya suatu yang dijelaskan dengan lafaz matsal atau dengan suatu yang menunjukkan tasybih atau penyerupaan. Amsal ini seperti banyak ditemukan dalam Al-Quran, dan berikut ini beberapa di antaranya. Tentang orang munafik. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat apa-apa. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar, atau seperti yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat, sampai dengan sesungguh-sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. 2. Amsal kamina, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksi singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya, ayat-ayat yang senada dengan suatu ungkapan sebaik-baiknya perkaraan adalah yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang, yaitu 1. Allah berfirman tentang sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan di antara itu Al-Baqarah ayat 68. B. Ayat yang senada dengan ungkapan orang yang mendengarkan itu tidak sama dengan yang menyaksikan sendiri. Misalnya firman Allah tentang Ibrahim. Allah berfirman, "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya." C. Ayat yang senada dengan ungkapan seperti yang telah kamu lakukan, maka seperti itulah kamu dibalas. D. Ayat yang senada dengan ungkapan orang mukmin tidak akan masuk 2 kali lubang yang sama. Dan kita masuk ke amsal ketiga, amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi mereka itu berlaku sebagai masal, seperti 1. Sekarang ini jelaslah kebenaran itu. Quran Surah Yusuf ayat 51. B. Tidak ada yang akan bisa menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Quran Surah An-Najm ayat 58. Dan ada juga penjelasan dari Muhammad Jabir Al-Fayyad mengatakan secara garis besar ada 2 macam matsal, yaitu 1. Matsal az-zahira, yaitu matsal yang secara eksplisit menggunakan kata matsal, baiknya dalam bentuk tasbih maupun muqaranah, baik dalam pengungkapan yang ringkas dan pendek maupun dalam bentuk uraian cerita yang panjang. 2. Al-matsal al-kamina. Matsal ini sebenarnya hampir sama dengan al-matsal az-zahira, hanya tidak secara eksplisit mencantumkan kata matsal dengan pengertian ini. Maka semua kisah dalam Al-Quran dapat dipandang sebagai matsal kamina. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang amsal Al-Quran. Jika banyak salah, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.